Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Hadi Putra, NIM saya F1DO2206. Saya dari kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan hasil dari pekerjaan saya tentang eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang saya ambil atau masalah yang saya ambil, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Pancasila dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Baik, jadi nih bagian sini. Jadi tujuan dari Pancasila itu sendiri adalah hasil berpikir atau pemikiran para leluhur bangsa. Yang kedua, dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Jadi, kenapa dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Karena sikap, mental, dan tingkah laku, serta amal perbuatan berdasarkan Pancasila. Dan dari itu, yang nomor 3 dianggap sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar dan sesuai bangsa Indonesia. Di samping itu juga, Pancasila mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama adalah tentang pandangan hidup bangsa, yang dimana pandangan hidup bangsa diartikan sebagai semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Dan oleh karena itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tentang dasar negara. Apa sih maksud dari dasar negara dalam Pancasila? Jadi, menurut saya dasar negara yaitu yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib negara. Jadi, yang ketiganya cerminan jiwa dan kepribadian negara. Cerminan jiwa bisa dikatakan sebagai yang kita contoh gitu, kepribadian, sikap dan mental dan tingkah lakunya sesuai dengan Pancasila, apa yang diterapkan dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi, di sini saya mengambil pada bagian sila kelima. Nah, makna dari sila kelima itu sendiri adalah dalam Pancasila adalah menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan kedaulatan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material atau spiritual. Jadi, sebelum saya membahas permasalahan yang saya ambil, di sini saya akan menceritakan atau membahas suatu masalah tentang penerapan nilai keadilan pada pencuri dua buah batang kayu di daerah saya sendiri, yaitu di daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sana tuh pada tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2021 terjadi sebuah masalah yang dimana ada seorang ibu-ibu atau mau lansia mencuri dua buah batang kayu tetangganya dan bisa dipenjara 2 sampai 3 tahun tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan si ini si yang tempat dia nyuri itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya. Jadi, permasalahannya adalah dalam penegakan hukum yang terjadi tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa tahu memang dalam suatu pelanggaran tentu sudah pasti mempunyai sanksi hukum yang telah disahkan oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus, kesan yang tidak sesuai dengan peraturan karena dalam penegakan hukum
tersebut tidak seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Misalkan saya seangkat tentang kasus tentang pencuri 2 batang kayu tetangganya dipenjarakan 2 sampai 3 tahun, tapi yang membunuh yang dalam rangka membunuh bahkan sudah direncanakan itu dalam proses hukumnya sangat lambat. Contohnya saya mengambil kasus yang viral sekarang yaitu tentang kasusnya inisial S, FS atau Ferdi Sambo masih belum menerima sanksi atau hukuman yang setimpal. Dan parahnya lagi dan malah dari kalangan yang bawah yang tidak tahu akan hukum malah langsung dipenjarakan tanpa ada persidangan yang panjang gitu. Jadi saya di sini berpikir orang yang punya jabatan atau gelar yang bahkan sampai masuk televisi bakalan ditunda hukumannya walaupun dia sudah melakukan pembunuhan berencana. Kita bisa garis bawahi tentang berencana. Dia sudah merencanakan akan membunuh Brigadir F dan sudah merencanakan jauh-jauh hari dan dia langsung membunuh dengan cara menembak musuhnya. Ini membuktikan penegakan hukum di negara kita yaitu negara Indonesia belum sesuai dengan apa yang telah dirumuskan Pancasila, khususnya yang saya ambil yaitu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau Social Justice for All People Indonesia. Terkendalinya hak asasi dan kewajiban seluruh masyarakat dalam suatu negara yang majemuk dan paling utama adalah terciptanya hubungan sosial antara masyarakat dan pemimpin negara atau dalam pemimpin wilayah tersebut gitu. Nah, dari itu juga timbullah pertanyaan dari saya. Bagaimana dengan peraturan negara ini saat ini? Dan apakah sudah dijalankan dengan kebijakan hukum atau sudah dilaksanakan? Dan timbul pertanyaan dari saya, bagaimana dengan peraturan negara Indonesia saat ini dan apakah sudah dijalankan dengan kebijakan hukum? Jawaban saya adalah sudah dilaksanakan dengan maksimal. Namun, pendapat saya adalah beberapa kasus terkesan mengikuti aturan dan malahan kesannya tidak ada keadilan. Dan contohnya kasus yang saya ambil, dia kan dalam konteks di kalangan bawah, kalangan orang yang tidak mampu, dan dia kan masalahnya nih mencuri 2 batang kayu tetangganya supaya dia bisa masak gitu kan, itu masalahnya. Jadi kesannya kayak cuma mengambil kayu aja dia masalahnya sampai di penjara 2 sampai 3 tahun gitu. Dan sementara orang yang mencuri atau dalam konteks inilah kita ambil pembunuhan kasus Ferdi Sambo. Ini kan sudah berencana gitu. Berencana masuk TV, viral lagi, merusak nama baik polisi, dan sampai sekarang masih belum bisa untuk mengambil keputusan dari pihak hakim menjatuhkan hukuman kepada pihak Ferdi Sambo dan istrinya gitu. Nah, jadi dari itu saya memberikan suatu solusi ya. Solusinya jadi memang pencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum agama karena mengambil hak orang lain. Pada kasus tersebut saya ingin memberikan saran atas solusi kepada penegak hukum. Kenapa sih kenapa nggak harus lebih mengutamakan hati nurani gitu dalam melakukan proses hukum terhadap kasus tersebut, dan harus dikedepankan restoratif justice atau pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan terdakwanya gitu. Jadi kesannya kayak masalah ininya tuh
dapat teratasi dengan masalah orang-orang yang punya uang itu yang bisa membayar pengacara gitu. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara yang hebat, hebat ya kita bisa dikatakan hebat dalam bidang hukum. Banyak sarjana lulusan hukum yang tahu akan hukum, tetapi ya dalam kasus ini kalau tidak ada uang pengacara tidak akan jalan. Jadi oleh sebab itu saya memutuskan bahwa jabatan, gelar itu sangat berpengaruh dalam hukum, dalam penundaan hukuman. Dan sebaliknya, apabila kalangan bawah yang tidak mengerti hukum bahkan tidak mempunyai uang bakalan langsung dipenjara gitu. Dan cuman itu aja yang bisa saya paparkan dalam kasus ini. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin membuat atau tidak setuju, saya ingin membuka sesi diskusi tentang argumen yang saya buat tentang masalah mencuri dua batang kayu milik tetangganya. Dan oleh sebab itu mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.